Oke, selamat sore. Selamat datang di video pembelajaran 5B. Kalian masing-masing ambil buku cetak 5i. Buku cetak 5i judulnya Benda-benda di sekitar kita. Kalian ambil bukunya dulu. Oke, kita sudah masuk tema 9. Judulnya itu adalah benda-benda di sekitar kita, ya. Kalau benda-benda di sekitar Paga itu ada buku, ada semir sepatu, ada lem, ada jam, ada kaleng, ada kotak kacamata, wadah kacamata, dan banyak. Lalu coba kalian buka buku sub tema 1 halaman 2. Subtema 1 judulnya adalah benda tunggal dan benda campuran. Nah, di sini kita diajak untuk mengetahui benda-benda tunggal dan benda-benda campuran. Nah, benda tunggal itu apa sih? Coba semua buka halaman 4. Buka halaman 4. Jadi benda-benda di sekitar kita itu bisa juga disebut dengan materi. Jadi bukan hanya materi pelajaran saja, tapi materi itu juga punya arti. Materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dibagi jadi dua, ada zat tunggal dan ada zat campuran. Kita akan masuk ke zat tunggal pertama. Zat tunggal itu adalah zat yang komposisinya terdiri atas sifat-sifat yang sama. Contohnya air. Air itu isinya H2O semua. Udara. Udara isinya juga semuanya sama, yaitu O2. Lalu kalau kita menghembuskan nafas, itu juga udara satu sifatnya sama, yaitu karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2, ya. Jadi yang namanya zat tunggal itu adalah zat yang mempunyai sifat yang sama. Lalu zat campuran. Zat campuran itu gabungan dari dua atau lebih sifat-sifat zat, ya. Zat campuran. Contohnya di sini air laut. Air laut dengan air biasa yang kita minum itu beda, ya. Kalau air laut ini mengandung berbagai zat yang tercampur di dalamnya. Misalkan ada air, ada H2O dan juga ada garam. Makanya kalau kita suka ke laut, ke pantai, kadang tidak sengaja keminum, jadi terasa asin, yaitu karena kandungan air laut ada H2O dan ada garamnya. Lalu untuk benda campuran ini sendiri ada dua jenis, ada campuran homogen, ada campuran heterogen, ya. Agar mudah membedakannya, Paga beritahu yang secara mudah. Kalau campuran homogen biasanya tercampur secara merata atau tercampur secara sempurna. Lalu kalau campuran heterogen itu adalah campuran yang tidak tercampur secara merata atau tercampur dengan tidak sempurna, ya. Contohnya campuran homogen ada air garam, oralit, lalu ada teh manis hangat, ya. Ada susu hangat, ya. Itu campuran homogen, ya. Di dalam campuran teh manis hangat itu ada 3 zat penyusun atau 3 unsur. Pertama, air, kedua, gula, ketiga, teh. Dan ketika ketiga zat tunggal ini dicampurkan, maka akan menjadi
campuran homogen. Kenapa homogen? Karena air, gula, dan teh tersebut tercampur secara merata, tercampur secara sempurna. Maka teh manis hangat itu disebut campuran homogen. Lalu contoh campuran heterogen, misalnya di sini ada kopi hitam hangat ya. Biasanya kopi hitam itu kalau diseduh sudah kalian gabung dengan air panas, kopi bubuk, gula ya. Jadilah kopi hangat. Nah, kenapa disebut campuran heterogen? Karena ketika kita minum kopi hitam itu masih ada ampasnya atau endapan sisa-sisa kopi bubuknya ya. Jadi maka kopi tersebut tidak bisa tercampur secara merata, maka disebut campuran heterogen ya. Itu adalah contoh-contoh dari campuran homogen dan campuran heterogen ya. Lalu campuran heterogen yang kedua, contohnya itu adalah obat batuk. Obat batuk, kenapa Pak bisa disebut campuran heterogen? Ya, mungkin sekilas obat batuk itu seperti tercampur secara merata, tapi sebenarnya kandungan di dalam obat batuk itu campurannya adalah tidak merata ya. Maka disarankan kalau kalian baca kotak obatnya, dikocok dahulu sebelum diminum. Kenapa? Karena zat penyusun obat batuk tersebut itu belum tercampur secara merata. Makanya obat batuk ini disebut campuran heterogen. Ya. Sekian dulu dari pembelajaran hari ini. Ditunggu video selanjutnya.